Bab 2. Kau pelayan dalam kurung istri. Jonika mulai membaca selembar kertas yang tadi ia ambil di dalam amplop tadi. Betapa terkejutnya ia saat membaca setiap kalimat yang tertera di kertas itu. Surat perjanjian pihak pertama dan kedua. Pihak pertama Dafa Atmanja, pihak kedua Jenika. Pihak kedua Jenika harus menuruti perkataan dari pihak pertama Dafa Atmanja tanpa membantah. Pihak pertama tidak suka menunggu, jadi pihak kedua harus peka. Kalau pihak pertama menyuruh sesuatu, pihak kedua harus menurutinya tanpa membantah, karena pihak pertama tidak suka dengan penolakan. Pihak kedua harus menuruti semua pemerintahan atau perintah dari pihak pertama, karena pihak pertama sangat berkuasa. Ingat, kau harus terima dengan lapang dada, karena para readers sudah membacanya dalam hati. Jadi salahkan para readers karena sudah membacanya. Ingat, tidak ada penolakan. Ingat, tidak ada bantahan. Ingat, tidak boleh kasar terhadap pihak pertama atau melakukan tindakan terhadap pihak pertama, kecuali pihak pertama yang menginginkannya. Ingat, pihak kedua tidak boleh lari atau pergi meninggalkan pihak pertama. Ingat, pihak kedua harus mengalah kepada pihak pertama. Ingat, hutang Anda kepada pihak pertama karena pihak pertama bisa mengambilnya kapan saja. Ingat, pihak kedua tidak boleh keluar rumah atau bekerja. Ingat, pria yang dinopel tidaklah benar. Mereka hanya ingin membuat kita gila karena perlakuan manis dengan pasangannya. Ingat, ini hanya cerita dari penampungan akibat ngehalunya berlebihan. Ingat. Terima kasih karena sudah membacanya dalam hati dan berlapang dada atas permintaan dari pihak pertama yang sangat kurang ajar ini. Surat ini dikeluarkan dari pihak autornya langsung, jadi tidak boleh dibantah. Karena autornya sedang jomblo, jadi otaknya agak konslet karena pemikiran semua pria yang ada di novel para autor lainnya. Terima kasih. Tuan, apa saya salah membaca? Tanya Jenika mengerit. Turuti saja, jangan banyak tanya, ketus Dafa. Dafa belum tahu apa isi surat yang ia berikan kepada Jenika tadi, karena surat itu sekretarisnya lah yang membuat. Baiklah tuan, pasrah Jenika, padahal dalam hatinya hendak tertawa. Jenika menatap ke arah jendela mobil itu, menikmati hembusan angin siang. Sedangkan Dafa, ia hanya fokus bermain dengan ponselnya. 10 menit kemudian, mobil yang mereka tumpangi memasuki gerbang yang sangat tinggi dan indah. Di dalam gerbang tersebut, terdapat sebuah mansion yang besar dan mewah dengan banyak penjaga di sekitarnya. Jenika yang melihat mansion itu langsung melongo tak percaya, karena ia akan tinggal di mansion sebesar ini. Mobil yang ditumpangi sudah berhenti. Dafa langsung keluar, sedangkan Jenika masih melongo melihat pemandangan yang ada di hadapannya itu. Apa kau hanya ingin berada di dalam sana? Ketus Dafa yang berada di luar. Mendengar suara ketus itu membuat Jenika tersadar. Ia pun segera keluar dari mobil tersebut. Saat ini Jenika sudah berada di dalam mansion itu. Jenika terus melempar tatapannya ke segala arah, di mana hanya ada banyak pelayan dan penjaga saja di mansion itu. Kau akan bekerja sebagai pembantu, meskipun kau besok akan menikah denganku. Tapi jangan harap kau bisa bersenang. Ancaman dingin yang dilontarkan Dafa membuat tubuh Jenika menegang. Kau tidur di gudang belakang rumah, pergilah, suruh Dafa sambil menatap sinis ke arah Jenika. Jenika hanya bisa mengangguk pelan. Percuma toh membantah. Ini sudah resiko yang ia pilih daripada harus menemani pria hidung belang di luar sana.
Salah satu pelayan mengantarkan Jenika ke gudang yang berada di halaman belakang mansion mewah itu. Banyak sekali debu yang ada di gudang tersebut. Bahkan pelayan yang tadi mengantarnya merasa prihatin. Aku nggak apa-apa kok, kau pergilah. Menepuk punggung pelayan itu diiringi senyuman tulus dari Jenika. Terlihat pelayan itu hanya seumuran dengannya, yaitu berumur 21 tahun. Saya permisi Nona, menunduk hormat dan segera pergi. Bagaimanapun Jenika adalah majikannya sekarang. Kau harus sabar Jen, terimalah semuanya, gerutu Jenika menatap gudang yang berantakan. Jenika segera membersihkan gudang itu tanpa bantuan siapa-siapa. 2 jam kemudian, akhirnya Jenika selesai membersihkan gudang yang akan ia anggap sebagai rumah, mulai dari sekarang. Baru saja Jenika beristirahat, tiba-tiba seorang pelayan menghampirinya. Selamat sore Nona. Nona dipanggil Tuan, ucap pelayan itu ramah. Apa dia memasang CCTV di sekitar ini? Batin Jenika celingak-celinguk mencari alat CCTV. Nona panggilnya lagi. Aku mandi sebentar, sahut Jenika kikuk. Maaf Nona, Tuan tidak suka menunggu. Seketika otak Jenika berjalan dengan lancar dan menangkap isi surat perjanjian yang sudah ia baca. Mari, kikuk Jenika. Mereka berdua segera menuju rumah utama. Jenika terus memperhatikan sekitarnya, di mana banyak sekali para penjaga bertubuh kekar dan berwajah datar. Ada apa Tuan memanggil saya? Tanya Jenika yang berada di hadapan Dava. Cek, apa kau lupa? Kau pelayan, bukan nyonya. Mengejek Jenika sambil menatapnya dengan intens. Jenika yang merasa terhina hanya bisa terdiam dan menundukkan kepalanya. Mohon maaf Tuan, balas Jenika getir. Kau mandilah, badanmu sangat bau. Dan harus cepat, jangan membuat saya menunggu, kotus Dava. Hanya diangguki kecil oleh Jenika. Jenika segera kembali ke gudang untuk membersihkan tubuhnya yang sudah sangat berkeringat. Mentang-mentang orang kaya, selalu saja merendahkan orang yang susah. Sabar Jen, demi kakakmu kau harus sabar menghadapi katak liar itu. Gerutu Jenika mengejek Dava. Ia tidak menyadari bahwa ada penyedap suara di gudang itu yang sudah dipasang oleh anak buah Dava. Sedangkan di ruang kerja, Dava baru saja selesai mendengarkan ejekan dari Jenika. Ingin sekali Dava merobek mulut Jenika yang sudah mengatainya katak liar. Namun ia kurungkan niat istimewanya tersebut. Kini Jenika sudah mandi dan berpakaian. Ia pun segera menuju rumah besar itu. Sambil tersenyum ceria, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Para penjaga yang melihat Jenika berjalan dengan tersenyum ceria langsung terperengah kagum. Hai, kau yang kemarin memegang tanganku. Nanti akan kubalas, menatap salah satu penjaga yang kemarin memegang tangannya dengan tajam. Maaf Nona, sahutnya gelagapan sambil tertunduk. Baru segitu saja kau sudah takut, cek keke Jenika pada penjaga yang ada di hadapannya. Sedangkan di ruang tengah, Dava tengah memperhatikan percakapan keduanya lewat ponsel canggih miliknya itu. Ini hanya permulaan sayang, ucap Dava menyeringai yang masih memandangi ponselnya. Maaf Tuan, tadi saya sedang berbicara dengan para penjaga, ucap Jenika yang baru tiba di hadapan Dava. Saya tidak bertanya, sinis Dava. Mendengar itu membuat Jenika langsung terdiam membeku. Dava segera berdiri dari duduknya dan meninggalkan Jenika yang masih mematung. Apa kau mau dihukum? Tanya Dava tanpa memalingkan wajahnya. Mendengar kata dihukum, membuat Jenika tersadar dan segera mengikuti Dava keluar. Mereka berdua masuk ke dalam mobil yang sudah disediakan oleh sopir pribadi Dava. Tidak ada pembicaraan dari keduanya. Dava terus fokus memainkan ponselnya, sedangkan Jenika yang tengah berkelahi dengan hati dan pemikirannya. Semoga aku terlepas dengan ini katak sialan, batin Jenika geram.
Mobil yang ditumpangi Dava dan Jenika memasuki gerbang perkantoran catatan sipil. Jenika melihat yang dari dalam jendela kaca mobil hanya mengeritkan dahinya. Mobil tersebut sudah terparkir, keduanya segera turun tanpa berkata sepatah kata pun. Jenika yang melihat Dava masuk ke dalam juga ikut masuk, karena ia tidak mau dihukum oleh Dava. Dikirain jalan-jalan ke mall, gerutu Jenika. Namun masih terdengar ditinggal Dava. Jangan harap kau bisa bebas, wanita bodoh. Aku akan menghukum dan mengurungmu. Bisikan yang membuat bulu kuduk Jenika merinding, membuatnya hanya bisa menelan ludah dengan kasar. Maaf tuan, balas Jenika gemetar. Kita akan menikah hari ini. Perkataan dari Dava membuat Jenika langsung mendongak kepalanya, mengarah kepada Dava. Belum sepenuhnya Jenika berbicara, perkataannya sudah dipotong oleh Dava terlebih dulu. Apa kau lupa? Atau bodoh? Sudah saya bilang, jangan membantah, ketus Dava. Jenika yang menyadari kesalahannya hanya bisa mengangguk pelan. Mereka berdua segera mendaftarkan diri untuk menikah hari ini juga dengan cara mendadakan. Hati Jenika terus saja berdegup dengan kencang. Ia sangat gugup karena sebentar lagi ia akan menikah dengan orang yang tidak ia kenal. Akhirnya mereka berdua sudah sah sebagai pasangan suami istri dalam kurung pelayan. Tidak ada pembicaraan sama seperti sebelumnya. Jenika masih sibuk mengingat saat ia menikah tadi. Ia sangat tidak menyangka akan menikah secepat ini. Mobil yang mereka tumpangi sudah sampai di pelataran mansion itu. Keduanya langsung keluar tanpa berbicara, seolah tidak ada yang mengenal satu sama lain. Ingat, kau hanya pelayan berstatus istri. Entah kenapa saat mendengar ucapan yang terlontar dari mulut Dava atau suaminya sekarang, hati Jenika terasa sakit, napasnya pun langsung sesak. Baik tuan, balas Jenika lirih, yang sangat tidak menyangka akan mendapatkan suami yang tidak akan menganggapnya sebagai seorang istri. Oh ya, bersihkan seluruh debu yang ada di mansion ini, suruh Dava tanpa mendengar jawaban dari Jenika. Jenika yang tadi hendak menjawab hanya bisa pasrah saat melihat Dava pergi dari hadapannya. Kau pasti bisa, Jen, batin Jenika, menyemangati kehidupannya yang sangat menyedihkan sekarang. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.